Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik, sehat bersama keluarga. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di pembelajaran tema 1. Kita fokuskan pada muatan bahasa Indonesia. Kita sudah memegang buku tema 1 kita yang seperti ini. Coba kita lihat, kalian bisa mulai membuka di buku halaman 3 ya anak-anak ya, halaman 3. Coba dibuka halaman 3. Nah, ini sambil dibuka dulu bukunya halaman 3, Ustaz akan menjelaskan materi kita, yakni mengenai pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Nah, untuk pembelajaran tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang pengertian ide pokok. Apa itu ide pokok? Kita lihat di layar kita, ide pokok. Pengertian ide pokok, informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ya. Jadi ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, jadi ide pokok itu biasanya juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama, ya, karena berisi gagasan dasar penulis ya anak-anak ya. Jadi ini ide pokok ini adalah itu. Kemudian cara menentukan ide pokok adalah yang pertama kita baca teks dengan seksama secara keseluruhan. Kita baca dulu bacaan teks itu ya, dibaca secara keseluruhan. Kemudian setelah dibaca beberapa kali, sekali dua kali, carilah kalimat utama dari teks tersebut ya. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, coba kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini ada teks gurita ya. Kita lihat di sini, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Hal ini karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, kita lihat di sini, kalimat utama terletak di awal paragraf. Ya, ini kalimat utamanya ini, ya ini apa? Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Ini bunyi kalimat utamanya. Nah, di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok. Nah, ide pokoknya apa? Nah, kita ambil kalimat utama yang diwarnai biru ini. Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, ini ide pokoknya. Ide pokok kita ambil dari kalimat utama, ya. Ide pokok kita ambil dari kalimat utama. Nah, sekarang menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Nah, dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama, ya. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir pada suatu teks. Nah, ini ya. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas, atau kalau yang di buku kita itu disebut kalimat pengembang. Nah, kalimat penjelas itu biasanya disebut juga kalimat pengembang kalau di buku kita ya.
Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat juga kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas atau kalimat pengembang ya, berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Dapat juga berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung atau kalimat pengembang ya kalau di buku kita itu. Kemudian, nah coba kita lihat lagi di sini. Nah, bacaan ini, contoh bacaan ini ya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, iya kan? Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan juga berjalan di atas air. Nah, kita amati di sini mana yang ini kalimat utama. Nah, ini kalimat utamanya. Kalimat utama ini yang berbunyi serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Ini adalah kalimat utama. Kalimat utamanya ternyata terletak di awal paragraf ya. Kemudian ada kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, kalimat penjelas atau kalimat penjelas atau kalimat pengembang ini mendukung atau menjelaskan lebih rinci dari kalimat utama yang ada di atasnya. Itu anak-anak ya. Nah, kemudian menentukan ide pokok suatu teks. Nah, tadi di awal sudah sedikit disinggung sama Ustadz. Hal yang perlu disampaikan, hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu yang pertama, kita baca dulu teks secara keseluruhan, dibaca. Nah, dibaca sekali. Biasanya kalau dibaca sekali itu belum cukup ya, minimal 2 kali. Ya, 2 kali kita baca. Kemudian setelah itu mencari kalimat utama dalam teks tersebut. Nah, dicari, oh kalimat utamanya itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, begitu ya. Kemudian setelah itu kita gunakan alat tulis kita, setelah menemukan kalimat utama ya, kita garis bawahi kalimat utama itu. Pakai pensil, kita garis bawahi atau pakai stabilo boleh. Setelah itu baru kita bisa menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, dalam kalimat utama itu, dalam pokok pikiran, itu ada kalimat utamanya ya. Kalimat utama setelah digaris bawahi, baru kita tulis, baru kita identifikasi ya. Kemudian setelah itu biasanya diikuti oleh kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, gitu ya. Nah, mengembangkan ide pokok. Nah, ide pokok itu ya tadi itu pokok pikiran ya. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Nah, setelah kita menentukan ide pokok ya, kalau kita membuat sebuah paragraf itu kita tentukan dulu ide pokoknya apa saja. Nah, misalnya ini kita membuat paragraf. Nah, kita tentukan topik atau paragraf yang akan dibuat dulu. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Langkah-langkahnya membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Nah, ini ya, langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu yang pertama menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Nah, kita tentukan dulu topiknya apa. Misalnya kita itu membuat topik tentang ini. Kita akan berbicara tentang membahas tentang buah-buahan. Nah, buah-buahan apa? Buah apa yang akan kita bahas? Buah jeruk, buah semangka, atau yang lain. Kemudian menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Nah, kita tentukan dulu ide pokoknya apa. Oh, ternyata ide pokoknya ini ada 5. Berarti ada 5 paragraf atau teks yang akan kita tulis. Kemudian membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Nah, kita membuat sebuah kalimatnya. Setelah ide pokoknya ketemu, kita menulis kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kemudian yang berikutnya mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Nah, setelah kita membuat kalimat dari ide pokok, kita kembangkan. Nah, kita perlebar, kita detailkan, kita jelaskan.
menjadi beberapa kalimat. Kemudian yang berikutnya menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Nah, jadi ditambahi lagi tentang informasi-informasi tambahan, misalnya tadi membahas tentang buah-buahan, buah jeruk misalnya. Nah, kita rinci di sana ada vitamin apa yang terkandung dalam buah jeruk, terus kemudian buah jeruk itu macam-macamnya apa saja, ya, dari mana buah jeruk itu berasal, ya. Kemudian yang berikutnya menyusun kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Ya, setelah kalimat penjelasnya itu kita tulis, kita susun dengan apa ya, kalimat, kita susun kalimat-kalimat tadi itu dengan padu, sehingga antar kalimat satu dengan yang lainnya itu terhubung dengan baik. Nah, sekarang kita ini anak-anak, kita coba contoh di halaman, kita coba contoh di halaman ini ya, di halaman 3 ya, di halaman 3 di buku kita. Coba kalian buka di halaman 3 ya. Nah, di halaman 3 itu ada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Nah, coba dibaca dulu 5 menit ya. Nah, setelah kita baca 5 menit, nah, di halaman 4 ini kita kita isi dulu, kita coba isi. Nah, ini sudah ada contohnya, paragraf 1. Ide pokoknya yakni salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini paragraf 1 ini yang ini ya. Nah, ini paragraf 1 ini. Ini paragraf 1. Nah, paragraf 1 ini di sini. Ide pokoknya apa ide pokoknya? Ini ide pokoknya. Nah, ini ide pokoknya ya. Ini saya besarkan aja biar jelas. Ide pokoknya ini. Nah, ini ide pokoknya. Nah, selanjutnya ini adalah kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangnya. Nah, bisa kita tulis di sini ya. Nah, ini paragraf 1. Nah, ini ide pokoknya. Kemudian diikuti oleh kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, nih. Kemudian yang paragraf kedua, coba paragraf kedua kita lihat di pokoknya apa ini paragraf kedua. Nah, ini paragraf kedua. Ini kita lihat paragraf kedua. Nah, paragraf kedua di sini, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dengan sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, ini adalah ide pokoknya. Nah, ini ide pokoknya ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dengan sistem gerak. Ya. Nah, kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya adalah ini. Kita tulis di tabel di sini. Nah, ini ide pokok paragraf kedua. Kita tulis seperti tadi, ide pokoknya apa, kemudian kalimat pengembangnya apa. Demikian dari Ustadz Yudi. Nanti bisa diteruskan paragraf 3, 4, dan 5. Demikian dari Ustadz Yudi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.